Papua akan dimekarkan wilayahnya lagi dan rencananya akan ada 5 provinsi baru. Penambahan provinsi ini amat mendukung masyarakat karena akan sangat bermanfaat bagi mereka, terutama dari segi kemudahan pengurusan administrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini ada 2 provinsi di Papua, yakni Papua dan Papua Barat. Padahal wilayahnya amat luas, yakni 312.221 km persegi. Ketika tempat sebesar itu hanya ada 2 provinsi, maka akan ada beberapa problem yang muncul, mulai dari akses kesehatan yang kurang sebanding dengan jumlah penduduk, sampai dengan infrastruktur yang masih belum sempurna. Untuk mengatasi masalah ini, maka rencananya akan ditambah lagi 5 provinsi di Papua. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, akan ada 3 provinsi baru, yakni Provinsi Teluk Cendrawasih, Provinsi Papua bagian utara, dan Provinsi Papua bagian barat. Meski belum tahu kapan pelaksanaannya, tetapi masyarakat mendukung penuh dengan pemekaran wilayah ini. Masyarakat menunggu kapan pemekaran Papua dilaksanakan, agar bukan sekedar menjadi wacana. Saat ini, pembicaraan pemekaran wilayah di bumi Cendrawasih masih dalam tahap finishing, karena ada perbincangan panjang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Majelis Rakyat Papua. Tujuannya agar pemekaran provinsi ini benar-benar memberi manfaat bagi segenap masyarakat. Ada beberapa manfaat pemekaran wilayah. Yang pertama, ketika ada provinsi baru, maka akan ditambah pula dengan fasilitas umum yang baru. Akan dibangun rumah sakit provinsi, klinik, dan puskesmas yang pembangunannya bagus dan berisi tenaga kesehatan yang profesional, sehingga masyarakat yang diuntungkan karena ini bisa mendapat akses kesehatan yang lebih mudah dan dekat. Kedua, pemekaran wilayah juga akan berdampak positif ke anak-anak Papua, karena akan ada sekolah negeri mulai dari SD hingga SMA yang akan dibuat di provinsi baru. Mereka akan mendapat akses pendidikan yang lebih dekat, sehingga tidak usah jauh-jauh ke wilayah lain untuk mendapatkan ilmu dan menjadi murid yang pintar. Jika para murid semangat untuk sekolah, maka masa depan Papua akan menjadi gemilang. Penyebabnya karena calon pemimpin memiliki kecerdasan yang brilian dan memiliki solusi bagaimana memecahkan berbagai permasalahan di bumi Cendrawasih. Mereka bisa membangun daerahnya sendiri dan memaksimalkan potensi alam yang ada di Papua. Sedangkan yang ketiga, manfaat dari pemekaran wilayah adalah akses ke pengurusan administrasi yang lebih dekat dan mudah. Saat ada provinsi baru, maka masyarakat akan bisa mengurus KTP dan surat-surat lain di kantor Dispenduk Capil yang posisinya tidak jauh dari pemukiman mereka, sehingga akan ada penertiban administrasi dan semua data masyarakat akan dicatat. Jika ada kemudahan akses pengurusan surat dan administrasi, maka sekaligus akan memberantas KKN. Maka masyarakat akan cenderung mengurus KTP, kartu keluarga, dan surat-surat lain sendiri, tanpa meminta bantuan dari calo yang umumnya pegawai-pegawai yang nakal. Ketika calo tidak ada job, maka ia akan kapok untuk melakukan KKN, sehingga semua pekerja di kantor dinas akan selalu jujur. Selain itu, pemekaran provinsi akan membangun Papua menjadi lebih intensif. Ketika ada provinsi baru, maka dana APBD akan dikucurkan di sana, sehingga bisa digunakan untuk membuat jalan raya yang lebih mulus, jembatan, dan berbagai infrastruktur lainnya. Mobilitas masyarakat akan lebih dipermudah, dan kehidupan akan lebih lancar. Masyarakat sangat mendukung sekali pemekaran wilayah Papua, karena akan menguntungkan mereka. Saat ada provinsi baru, maka gubernur dan wakilnya baru, dan wajib dijabat oleh orang Papua menurut aturan otonomi khusus atau Otsus, sehingga mereka bisa membangun daerahnya sendiri. Selain itu, pemekaran wilayah akan menambah dana APBD, sehingga digunakan untuk pembangunan infrastruktur.